Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih Sang Raja Gereja atas anugerahnya yang luar biasa, di mana sampai saat ini kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Itu semua pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, berkaitan dengan COVID-19, kami atas nama Majelis GKJ Rewulu mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk beribadah di keluarga, ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai kehidupan kita bersama. Sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa COVID-19 kita dimohon untuk tetap berada di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Itulah yang akan selalu kita pakai, karena COVID-19 ini tentunya menjadi suatu yang harus kita pelajari kehidupan kita, di mana kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon maaf apabila majelis gereja di dalam melayani peribadatan ini tidak berkenan ataupun ada kekurangan dalam pelayanannya. Kami percaya bahwa semuanya akan dilengkapi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila di dalam pelayanan ini ada kekurangannya, dan senantiasa akan selalu kita perbaharui dan kita sempurnakan pelayanan-pelayanan yang akan datang. Selamat beribadah di keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dalam situasi yang sedang dihadapi dunia ini, gereja sebagai bagian dari dunia turut serta dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk itu, ibadah minggu ini akan kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita percaya kita tetap dipersatukan dalam Kristus untuk menyembah Dia. Mari kita hening sejenak menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Waktu hening disilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dengan keyakinan teguh bahwa Yesus adalah kawan kita yang sejati. Kidung Jemaat 453, bait 1 dan 3. Amen.
Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 18 akan menghantarkan kita untuk mengakui dan menyesali dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengan mengaca pada firman ini, nyata sekali dosa kita. Kita tidak dapat melaksanakannya dengan utuh. Karena itu dengan rendah hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengakui dan menyesali dosa kita. Dipersilahkan berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan dan penyesalan dosa kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Amin. Mari kita sempurnakan penyesalan dosa kita dengan bersama memuji dari Kidung Jemaat 361, bait 1 dan 4, di salibmu ku sujud. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pengumpulan persembahan akan kita barengi dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan yang kedua, hidup kita yang benar.
Persembahan kita ini kita haturkan di hadirat Tuhan dalam doa kami hantarkan. Allah kami surgawi, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam diri pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Tuhan, di tengah suasana pandemi corona atau COVID-19 saat ini yang sedang melanda dunia, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga, memelihara, dan melindungi kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan itu ya Tuhan. Pada saat ini kami mengaturkan persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan terima dan sucikan persembahan ini, sehingga dapat kami pergunakan untuk mencukupi kebutuhan jemaat di GKJ Rewulu ini, dan terutama untuk memuliakan dan meluhurkan nama-Mu. Namun jika dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan senantiasa mengampuninya. Demikian juga Tuhan kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih jika sebentar lagi Tuhan akan memberi makanan bagi rohani kami, yaitu firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati, jiwa, dan nalar budi kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudara kami terkasih, Ibu Pendeta Hesti Murwasari, yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Apa yang telah disiapkan semuanya hanya daripada-Mu dan hanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Jalannya ibadah pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa dan anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 32 sampai 45. Yang demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit.
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masikulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masikulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Hosiana. Hosiana, 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini untuk kedua kalinya
kita beribadah keluarga di rumah kita masing-masing. Ada sensasi rasa yang aneh mungkin, karena berbeda dengan model yang biasa kita lakukan. Namun ini adalah wujud nyata kita untuk bersama-sama memperbaiki keadaan yang sedang dialami oleh dunia saat ini, yaitu keprihatinan akan penyebaran COVID-19. Keprihatinan yang kita hadapi ini membuat kita menguras tenaga dan pikiran. Ada ketakutan, ada kepanikan, dan mungkin juga sampai ada yang kehilangan harapan. Ada kekalutan yang menguasai diri kita. Ini pula yang dirasakan oleh Maria dan Marta ketika saudara yang mereka kasihi sakit. Ada kesedihan yang begitu mendalam, saudara laki-laki mereka yang sangat mereka kasihi sakit. Ada kekalutan, ada kekhawatiran yang melingkupi diri Maria dan Marta. Dan di tengah kesedihan dan kekalutan itu, mereka teringat bahwa mereka memiliki satu sahabat yang luar biasa yang mampu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Mereka teringat pada sosok Yesus. Karena itu ketika kekalutan melingkupi mereka, mereka mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, orang yang Engkau kasihi ini sakit. Ini kabar yang dikirim oleh Maria dan Marta kepada Yesus. Dengan harapan ketika Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus akan datang ke tempat Lazarus dan kemudian Lazarus menjadi sembuh. Ini yang menjadi harapan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak segera datang. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 11 tadi, Tuhan Yesus sengaja untuk menunda kedatangannya karena ada kemuliaan Allah yang ingin dinyatakan. Yesus datang selang beberapa hari setelah Lazarus mati. Tentu saja ini menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Ketika harapan, ketika impian yang sudah dibangun begitu rupa, ternyata hasilnya nol. Dan kekecewaan ini pula yang diutarakan oleh Maria dan Marta ketika Yesus datang. Kita bisa menyimaknya di dalam ayat yang ke-21 dan ayat 32. Ketika Yesus datang, Maria dan Marta berseru kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Melalui kalimat ini, tersirat bahwa sebenarnya mereka percaya bahwa Yesus itu mampu untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi juga tersirat kekecewaan Tuhan, kenapa kok datangnya baru sekarang? Sekarang saudara saya ini sudah mati. Kenapa kok tidak datang kemarin-kemarin ketika Tuhan mendengar bahwa Lazarus ini sakit? Jadi di tengah kalimat yang diutarakan oleh Maria dan Marta kita bisa melihat mereka sebenarnya percaya Yesus mampu. Tetapi mereka juga kecewa karena Yesus datang ketika Lazarus sudah mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kesedihan, di tengah keprihatinan, kekalutan, keputusasaan Maria dan Marta pada waktu itu, sungguh nyata janji Yesus yang telah diucapkan, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan. Yesus datang ke kubur Lazarus 4 hari setelah Lazarus mati. Kita bisa bayangkan
ketika seseorang itu sudah meninggal lamanya 4 hari, sudah mengeluarkan bau yang busuk, jaringan di tubuhnya juga rusak, jadi mustahil kalau orang ini bangkit. Tetapi kita diingatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya dibangkitkan oleh Yesus dan dipanggil keluar dari kubur. Dan Lazarus pun keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi yang dialami oleh keluarga Lazarus sangat dekat rasanya dengan situasi yang saat ini tengah kita hadapi. Sama-sama mengalami keprihatinan, sama-sama kita mengalami kekalutan, kebingungan di tengah ketidakpastian kehidupan saat ini karena pandemi corona. Berbagai hal yang biasanya kita lakukan sudah tertata rapi, kita bekerja, kita belajar di luar rumah, sekarang semuanya kita lakukan di rumah. Rencana harapan yang sudah kita susun sedemikian rupa, ternyata harus dibatalkan. Kita harus dengan segera beradaptasi dengan pola yang baru. Kita dituntut untuk kreatif dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Ini tidak mudah. Ini sulit. Apalagi ditambah dengan berita-berita di media sosial yang ketika kita tidak tahu kebenarannya dengan ramai di-share di grup-grup WA yang menambah kekalutan, menambah kekhawatiran. Keadaan kini membuat kita menjadi merasa berat. Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dengan peristiwa ini? Seperti halnya kekalutan yang dialami oleh Maria dan Marta. Tuhan, kami sedih karena saudara kami ini sakit. Tahun ini, ketika kita diajak untuk menghayati masa Prapaskah, yang biasanya kita diajak untuk membayangkan bagaimana penderitaan Yesus ketika menuju ke salib, tahun ini kita tidak hanya diajak untuk membayangkan, tetapi kita diajak benar-benar untuk merasakan penderitaan kehidupan karena pandemi corona ini. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan keadaan kita sekarang? Apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta ketika dia sedang sedih, ini yang perlu kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa saudaranya sakit. Maria dan Marta membangun komunikasi, menyampaikan informasi apa yang sedang dirasakan dan apa yang sedang mereka alami. Ini pula yang harusnya kita lakukan. Datang kepada Tuhan, mengungkapkan apa yang sedang kita alami dan kita rasakan. Pandemi corona yang sedang kita hadapi saat ini memberikan waktu bagi kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, mengutarakan apa yang saat ini sedang kita alami. Susah, sedih, galau, penat, bosan, utarakan dengan jujur. Seperti halnya Maria dan Marta ketika Yesus datang. Tuhan, kalau saja engkau datang beberapa hari yang lalu, saudaraku ini tidak mati. Dengan jujurnya mereka menyuarakan kekecewaan mereka. Dan sekarang saatnya kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran kita. Kita bangun komunikasi, kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita utarakan apa yang sebenarnya sedang kita rasakan saat ini. Tapi satu hal juga yang harus kita ingat. Di dalam ayatnya yang ke-40, Tuhan berkata, "Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah."
datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Dan yang kedua, percayalah bahwa ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan melalui keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan keadaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bukan saatnya lagi kita mencari-cari kesalahan. Siapa yang sebenarnya menyebarkan virus ini? Siapa yang menjadi dedengkot sehingga virus ini menyebar ke berbagai belahan dunia? Sudah bukan saatnya lagi untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi saat ini adalah saat bagi kita untuk bangkit. Untuk bersama-sama bergandeng tangan membangun kehidupan yang lebih baik, membangun disiplin diri, mengikuti anjuran dari pemerintah untuk beraktivitas di rumah, sebagai wujud bahwa kita adalah utusan Tuhan yang masih tinggal di dunia. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita. Kalau memang benar-benar tidak penting, tidak usah keluar rumah. Sayangi diri, sayangi keluarga. Saya tidak ingin tertular, tetapi saya juga tidak ingin menularkan jika saya karier membawa bibit corona. Jadi mari bersama-sama kita bergandeng tangan dari tempat masing-masing untuk menghadapi kondisi ini. Kalau 1-2 hari mungkin kita masih merasa nyaman, enak. Ketika tadinya kita disibukkan dengan berbagai aktivitas di luar rumah, kemudian kita sekarang diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Bahkan saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara juga beribadah di rumah masing-masing. 1-2 kali mungkin akan terasa sensasi yang berbeda, istimewa. Tetapi saat ini setelah beberapa hari, ada yang mulai merasakan bosan. Ada yang mulai merasakan penat, beban kehidupannya bertambah. Ibu-ibu rumah tangga yang biasanya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga yang memang sudah banyak saat ini, ketika anak-anak di rumah, mendampingi mereka belajar, dan lain sebagainya. Beban kehidupan ini bertambah, pola kehidupan ini berubah. Dan kenyataan ini tidak mudah. Bosan, penat, jenuh menghantui kita. Tetapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita merasa penat, ketika kita merasa jenuh, mari kita ingat akan berita-berita yang kita terima. Bagaimana banyaknya orang yang masih harus bertahan di luar, masih harus bekerja, karena ketika mereka tidak bekerja sehari, keluarga mereka tidak makan. Mari kita ingat bagaimana perjuangan tim medis yang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa lihat ketika mereka bertugas di ruang isolasi, berbagai perlengkapan alat perlindungan diri harus mereka gunakan. Dan itu berlapis-lapis. Saat ini kita enak. Kalau panas, nyalakan AC, buka jendela, nyalakan kipas angin. Tetapi mereka harus berjuang dengan panas mereka. Bahkan mereka tidak dibiarkan untuk minum dan buang air ketika mereka memakai peralatan itu. Bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan tim-tim medis itu. Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk berdiam di rumah. Untuk beraktivitas di rumah sebagai cara kita untuk mendukung agar penyebaran ini tidak kembali meluas di dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita diajak untuk menghayati Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan itu jugalah yang membangkitkan keadaan kita saat ini.
Percayalah bahwa Tuhan yang mengubah duka cita Maria dan Marta menjadi sukacita, Tuhan itu jugalah yang akan mengubah segala kepenatan kita menjadi damai sejahtera. Jadi mari di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita datang kepada Tuhan, berkata jujur dengan apa yang sedang kita alami dengan satu keyakinan. Tuhan berkuasa membangkitkan kita dari keadaan ini. Tuhan berkuasa untuk menuntun kita agar badai ini berlalu. Datang kepada Tuhan dan percayalah Tuhan berkuasa mengubah kita. Tetap waspada dan jangan panik. Tuhan memberkati. Amin. Waktu hening sejenak bagi kita. Di tengah keprihatinan kami saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami melalui firman yang telah kami terima. Di tengah ketidakberdayaan kami, di tengah penderitaan, kekalutan, kesedihan yang menghantui kami saat ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan. Bahwa Tuhan yang membangkitkan Lazarus adalah Tuhan juga yang akan membangkitkan keadaan kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dikuatkan, agar kami dimampukan untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan percaya bahwa Tuhan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul dengan keluarga kami. Mampukan kami untuk menjaga diri kami dengan baik, menjaga kesehatan jiwa dan raga kami, sehingga daya tahan tubuh kami meningkat, kami dapat melawan virus corona ini. Dan di tengah keprihatinan ini Tuhan, bersama-sama kami menyatukan hati untuk memohon hikmat Tuhan bagi pemerintah kami dan jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat. Tuhan memberi mereka kebijaksanaan. Tuhan memberikan mereka ide-ide kreatif sehingga mereka dimampukan untuk bersama-sama mengelola bangsa Indonesia ini, sehingga kami dimampukan untuk melampaui pandemi corona ini dengan baik. Tuhan memberikan kesehatan jiwa dan raga bagi mereka. Ya Allah, sumber kehidupan kami. Kami pun bersyukur Tuhan, di tengah keprihatinan ini, Tuhan masih memberikan kami penolong-penolong yang siap sedia di garda terdepan untuk menolong pasien-pasien corona. Saat ini kami menyatukan hati. Kami berdoa bagi para medis yang siap sedia untuk membantu, merawat dan menolong mereka. Di tengah kelelahan yang mereka alami, kiranya Tuhan hadir menguatkan. Di tengah kesusahan yang melingkupi mereka, kiranya damai sejahtera Tuhan yang hadir untuk menggantikannya. Dan di tengah kelelahan fisik yang mereka alami, Tuhan membangkitkan kesehatan mereka. Lindungi mereka Tuhan, agar mereka senantiasa diberi kesehatan dan mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dan kami juga saat ini berdoa bagi pasien positif corona,
PDP dan ODP beserta dengan keluarganya. Mampukan mereka untuk tetap berharap bahwa Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menjaga mereka. Mampukan mereka juga untuk membawa diri dan menjaga diri dengan baik, sehingga penyebaran ini tidak meluas. Kami percaya dan kami yakin, dengan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan, kami dimampukan untuk melalui badai ini. Ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan menguatkan kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan keadaan kami. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk tetap dengan hikmat dan hormat berbakti kepadamu. Inilah doa permohonan dan juga doa ungkapan syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita dikuatkan dan diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki kuasa untuk membangkitkan, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Setelah kita dikuatkan, mari kita siap untuk diutus membawa berita dari Tuhan. Kita pujikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita, bait 1 dan 4. Oh
dalam situasi yang sedang kita alami saat ini, yakinlah bahwa Tuhan merangkul saudara. Dia menguatkan dan mengiring dengan berkat-Nya. Maka dari itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapak Ibu telah berkenan mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing dengan hikmat. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan kiranya tidak mengurangi kekhusyukan ataupun kelancaran dari peribadatan yang kita lakukan selama ini. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas di rumah, selalu jaga kesehatan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.